Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-ayat sadaqallahul azim. Apabila nanti terjadi hari kiamat kubro, kita ibu sudah merasakan kiamat. Kiamatnya kiamat apa? Kiamat sugro, kiamat kecil. Akan terjadi di mana hancurnya seluruh alam dunia. Langit akan runtuh, bumi akan digoncangkan oleh Allah, air laut akan tumpah kepada daratan, semuanya akan dihancurkan oleh Allah. Itu namanya kiamat kubro. Jadi nanti tidak ada lagi alam dunia dan tidak ada orang yang hidup di alam dunia. Akan ada yang namanya hidup kedua, yaitu yaumil ba'ats, hari kebangkitan manusia dan hari perkumpulan manusia di padang mahsyar. Dan nanti mereka semuanya kuntum azwaja, kalian dibagi menjadi salah tiga golongan atau tiga kelompok. Jadi manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah menjadi tiga bagian atau tiga golongan. Ibu masuk bagian yang mana? Kita lihat ya. Golongan yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Amin. Nah, ini golongan yang cakep, golongan yang sangat beruntung. Siapa dia? Golongan ashabul mas'amah, golongan ashabul maimanah, golongan orang-orang yang masuk kepada golongan kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah beruntungnya kalau orang nanti di padang mahsyar digolongkan atau dimasukkan dalam barisan ashabul maimanah. Kenapa? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ibu, adapun orang yang nanti dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang ashabul maimanah adalah orang yang mendapatkan buku catatan amalnya di sebelah kanannya. Ibu kalau berdoa dalam wudu, doanya waktu kita membasuh tangan kanan apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabayasiro. Suka dibaca itu doa wudu? Ya, dari mulai kita cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, ada bacaan-bacaannya, ada doa-doanya. Yang wajib adalah niat wudunya. Ketika kita membasuh muka, dalam basuhan yang pertama, niat wudu bagaimana ibu-ibu? Nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asgori lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat wudu. Tapi ada orang yang dalam keadaan berhadas, kemudian bagaimana dia cara wudunya? Bagaimana dia sholatnya? Orang yang dalam keadaan berhadas, yang tidak berhenti-berhenti hadasnya, tetap dia wajib sholat. Cuman yang diganti adalah niat wudunya. Seperti kondisi sudah sepuh, sudah tua, yang harus pakai apa? Pampers, sekarang nggak berhenti-berhenti apa? Buang air kecil misalkan, atau kondisinya sakit, ibu-ibu, itu yang diganti niat wudunya saja. Gimana niat wudunya? Nawaitul wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Coba baca sama-sama. Nawaitul wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya niat wudu untuk memperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi sekalipun hadasnya terus keluar,
Ibu, najisnya terus keluar, tetap dia sah untuk melaksanakan sholat. Kalau dalam keadaan udzur dawamil hadas. Kan kita mah sehat alhamdulillah. Jadi niat wudunya lirafil hadasil asgor, untuk menghilangkan hadas kecil. Nah itu hukumnya wajib niat di dalam berwudu. Ada bacaan-bacaan yang lain dalam setiap anggota wudu, itu adalah sunnat, diantaranya membasuh kedua tangan. Tangan kanan kita berdoa gimana tadi? Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Kita minta sama Allah, ya Allah, datangkanlah buku catatan amalku. Kan sekarang kayak kita teh dinilai terus, ditulis terus apa yang sekarang kita lakukan. Ingat kita dua nih, ada dua yang selalu mengiringi kita, dua malaikat. Siapa dia? Raqib dan malaikat atid. Mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah terucap yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya tercatat rapi dalam buku catatan malaikat Raqib dan Atid. Masya Allah. Ibu duduknya sekarang di pengajian, hadirnya ibu di majlis taklim, ada catatannya rapi di malaikat Raqib, kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan waktu di dunia. Maka ketika banyak kebaikan-kebaikan waktu di dunia, maka tangan kananlah yang akan menerima buku catatan tersebut, dan ibu akan dimasukkan ke dalam golongan ashabul maimanah. Amin. Beruntung gak? Beruntung gak? Beruntung. Apa keberuntungan orang yang masuk ke dalam golongan kanan? Fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya Allah, orang yang ada di barisan golongan ashabul maimanah, golongan orang yang kanan, dia akan menerima hisabai yasira, dengan hisaban yang gampang, kagak dipersulit nanti di alam akhirat. Hidupnya kagak bakalan susah nanti di alam akhirat. Bahkan ketika dia masuk ke dalam surga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, Allah kembalikan lagi, dia kumpul sama keluarganya. Seneng gak? Ibu sekarang punya keluarga berjauhan, datang hari raya Idul Fitri, kumpul bareng, makan bareng, seneng gak Bu? Ya Allah, sampai di videoin sama ibu. Udah pada pulang tadi lihat lagi video, saking senengnya. Kenapa? Bisa kumpul sama adik, bisa kumpul sama kakak, bisa kumpul sama anak, bisa kumpul sama orang tua. Sama nanti juga di surganya Allah, orang-orang yang masuk ke dalam golongan ashabul maimanah, golongan kanan, dikumpulin lagi sama keluarganya nanti. Amin ya Allah ya Robbal. Asalkan keluarganya sama-sama beriman. Makanya ajakin keluarganya, jangan ibu doang yang ngaji, jangan ibu doang yang tahajud. Kalau ibu bangun tahajud, suaminya diajak tahajud. Suka? Suka kagak? Kalau ibu tahajud, anaknya juga dibangunin tahajud. Ini mah ibu doang sendiri. Ibu tahajud, anak kagak, suami kagak. Ibu ngaji, anak kagak ngaji. Jangan, ajak biar nanti bisa bareng-bareng di mana? Di mana? Di surganya Allah. Itu adalah golongan yang pertama yang masuk ke dalam golongan ashabul maimanah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Golongan yang kedua apa? Bu, ma ashabul mas'amah. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang kiri. Ibu, golongan ma'ashabul mas'amah, golongan kiri, alangkah rugi, alangkah celakanya kalau nanti di padang mahsyar dia masuk ke dalam golongan yang kiri. Naudzubillah. Dia adalah manusia yang nanti di padang mahsyar menerima buku catatan amalnya di tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Makanya doanya kita baca lagi. Gimana doanya? Bu, kalau kita basuh tangan kiri kalau lagi wudu, doanya Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min warai zohri. Artinya apa sih Bu? Ya Allah, jangan ampe nih buku catatan amal yang sekarang ditulis sama dua malaikat diterimanya di tangan kiri. Celaka kalau yang nerima tangan kiri.
Kenapa? Berarti dia masuk ke dalam golongan ashabul mas'amah, golongan simal, golongan kiri, golongan yang akan dicelakakan oleh Allah. Naudzubillah. Aumi warai zori ya Allah. Dan jangan sampai buku catatan itu diterima di punggungku. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan. Ibu, nggak ada sama sekali kebaikan, adanya dosa semua. Saking beratnya buku catatan amalnya yang nerima punggungnya. Naudzubillahi min. Fa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ibu, orang yang nerima buku catatan amalnya di tangan kiri, sampai dia bilang, ya Allah, andai kata kiranya tidak diberikan ini. Itu kagak mau dia nerimanya, Bu. Sedangkan kalau di akhirat segala sesuatu bergerak dengan sendirinya. Ibu, kalau sekarang kan bisa umpet-umpetan, bisa sembunyi-sembunyian. Ah, saya mau masuk barisan ini, bisa aja kalau sekarang mah di dunia. Nah, kalau di akhirat yang menggerakkan siapa? Amal perbuatan kita sendiri. Baik dan buruknya ya tergantung sekarang. Orang kagak mau nerima buku catatan amalnya di tangan kiri. Nah, nanti kalau di akhirat dia bergerak sendiri. Bukunya yang diterimakan di tangan kirinya, bahkan di punggungnya. Celaka dia. Sampai dia bilang, ya Allah, lebih baik jangan nih buku teh datang. Masya Allah. Kenapa? Celaka orang yang digolongkan oleh Allah sebagai ashabul mas'amah, golongan orang-orang yang kiri atau golongan simal. Naudzubillahi min. Dia disiapin nama Allah apa? Neraka. Fi samumi wa hamim. Ibu, disiapkan neraka angin yang amat panas. Wa dhillim yahmum, asap yang hitam. La baridi wala karim. Gak ada yang namanya sejuk, gak ada yang namanya adem. Orang yang masuk ke golong ashabus simal, celaka dia. Disiapkan air yang mendidih buat minumnya. Airnya sangat panas. Dan disiapkan api neraka yang menyala-nyala. Naudzubillahi min. Sebelum itu terjadi, yuk persiapkan sekarang. Jangan sampai kita masuk golongan kiri. Sok masuklah kita ke golongan kanan. Gimana caranya? Deketin diri kita sama Allah. Bu, jadilah orang yang selalu banyak mendekatkan diri, taqarruban ilallah, banyak bertobat kepada Allah. Kita sadar diri kita banyak kekurangannya, betul? Kita banyak salahnya, mungkin lebih banyak yang ditulis oleh malaikat atid keburukan daripada kebaikan oleh malaikat raqib. Tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan, bisa dihapus, Bu. Dengan cara apa? Istighfar. Makanya sekarang harus lebih banyak istighfar daripada meminta. Jangan lebih banyak Allahumma, Allahumma, Allahumma. Udah istighfar aja. Banyakin istighfar, banyakin tobat. Dengan istighfar, apa yang ibu harapkan dikabul sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Yang terakhir adalah golongan siapa? Wasabiqun as-sabiqun. Golongan orang-orang yang beriman terdahulu sebelum kita. Dia adalah golongan orang-orang muhajirin dan kaum ansor. Ibu, jadi yang lebih dulu iman kepada Rasulullah sebelum kita, itu disebutnya as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang terdahulu dia adalah golongan kaum al-muhajirin wal ansar wattabahum, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat nanti di padang mahsyar. Ya Allah, masukkan kita ke golongan ashabul maimanah, golongan kanan, sesuai dengan doa yang selalu kita minta sama Allah. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bu, Allah kasih kita kemudahan dengan hisaban kita. Bahkan ada orang yang diberikan sayap hijau yang bisa langsung menuju ke depan surganya Allah tanpa hisaban. Mudah-mudahan. Pengen begitu? Pengen begitu? Jadilah orang yang lapang dada. Ibu, jadilah orang yang lapang dada. Kalau pengen diberikan sayap hijau, jangan ada permusuhan, kebencian. Tenang jiwanya, doanya dibaca. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Cukup segitu juga, ya. Kalau ibu mau itu juga cukup. Yang penting istiqomah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Baca terus
waktu sujud. Habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kalau udah baca 3 kali tambahin Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Artinya apa? Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan semua urusanku. Insya Allah hati kita menjadi hati yang mendapatkan cahaya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.